kita mesti tanya rapiin aja itu kayak gimana. Lah, rambut yang lurus, kaku dan jigrak pengen dipotong koma hair. Nah, emang bisa? Nah, penasaran kan? Makanya lu simak video ini karena gue bakal tunjukin kayak gimana cara gue potongnya. Udah siap kan? Oke, let's go. Iya. Oke, langsung aja, langsung aja, nggak usah basa-basi. Oke, jadi gue pengen jelasin kayak gimana langkah-langkah gue motong rambut yang lurus, kaku dan jigrak, teman-teman. Nah, kebetulan kali ini model gue kali ini atau customer gue kali ini pengen dibuat koma hair, teman-teman. Jadi rambutnya itu kan lurus, kaku ya. Kalian bisa perhatiin batangnya itu besar-besar kalau dibanding rambut normal. Oke, kayak gitu. Nah, kayak gimana sih langkah-langkahnya gue motongin rambut yang lurus dan kaku ini dibuat koma hair. Dan langsung aja gue parting rambut bagian atas, gunanya untuk memisahkan rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Nah, karena belum terlalu panjang rambut bagian ini nih, area yang rentan jigrak ini, jadi gue jepitnya butuh jepit tambahan. Jadi biasanya gue pakai 4 jepitan, kali ini gue pakai 5 jepitan, teman-teman. Nah, setelah gue parting, gue bagi rambut bagian atas dan bawah. Kali ini gue pakai guard nomor 4. Nah, guard nomor 4 ini sebagai baseline ya, teman-teman, atau garis dasar. Oke, gue mulai pakai guard nomor 4 karena modelnya kan koma hair. Nah, tapi ngomong-ngomong, customer gue kali ini orangnya orang kantoran, jadi yang butuh tatanan rambut yang rapi, nggak terlalu panjang tapi nggak terlalu pendek juga. Tapi pendek juga sebenarnya nggak apa-apa, intinya jangan terlalu panjang. Nah, kebetulan dia kan pengen dibuat koma hair, artinya gue tetap harus nyesuaiin sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan aktivitas dia. Nah, kayak gimana caranya? Ya, kali ini rambut bagian samping gue rapiin, ya tentunya nggak seperti koma hair yang ada, artinya sedikit gue buat agak tipis supaya apa? Supaya masuk dengan aktivitas dia, yang tetap tampak rapi tapi gaya koma hairnya tetap dapat. Nah, disitulah. Nah, jadi di situ teman-teman, PR dari seorang tukang cukur tuh kayak gitu. Bukan kita kalau ada foto kita tiru mentah-mentah tanpa memperhatikan kebutuhan dia atau selera dia. Nah, kayak itu teman-teman. Jadi kalau customer lo datang ngasih foto, ya tentu kita nggak perlu niru mentah-mentah foto yang ada. Tentu kita harus menyesuaikan juga dengan selera dia dan kebutuhan dia. Karena apa? Karena kok jadi ketawa, oke. Kenapa kita harus menyesuaikan? Ya iya dong, karena foto itu bukan foto, ya bukan kepala dia, bukan rambut dia, maksud gue. Jadi foto itu kan bukan foto dia kan. Jadi ya iya, jadi kalau customer lo nunjukin foto itu, mungkin dia memang bingung mau nyampeinnya kayak gimana. Jadi dia cuman ngasih foto tersebut. Nah, artinya kalau lo tukang cukur, jangan berhenti sampai di situ aja. Lo tetap harus tanya, bang, lo bener nggak pengen sependek ini? Bang, bener nggak lo pengen setipis ini? Atau lo kan kayaknya udah bekerja nih bang, nggak sekolah lagi, pengen nggak kita buat lebih pendek, atau pengen nggak kita buat lebih tipis? Kayak gitu-gitulah, diskusi-diskusi kecil lah. Pokoknya tetap walaupun customer lo bawa foto nggak selesai sampai di situ ya, lo tetap harus ajak diskusi dia supaya lo tahu kebutuhan dia dan selera dia. Nah, kebetulan customer gua kali ini orangnya kantoran. Ya, dan dia pengen gaya rambut koma hair, tentu gua harus menyesuaikan dengan kebutuhan dia. Selera dia koma hair, tapi kebutuhan dia yang rapi dan good looking tentunya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jangan anggap, gue mau sedikit melebar nih. Jangan anggap customer lo itu tahu tentang gaya-gaya rambut. Jadi lo berharap dia bilang ke lo, ini gue ngomongnya sama tukang cukur ya. Jadi lo berharap customer lo, bang, gue pengen gaya rambut side part, fade, taper. Jangan, nggak gitu ya, nggak gitu.
nggak gitu konsepnya. Artinya customer yang datang itu adalah orang yang awam, yang nggak tahu gaya-gaya rambut. Nah, tugas kita yang harus tahu gaya-gaya rambut yang sesuai dengan selera dan kebutuhan dia. Tentu banyak customer yang bilang, bang rapiin aja, bang dipotong dikit aja, bang abisin aja. Kenapa dia bilang gitu? Karena dia kan datang dari orang yang awam, yang sebetulnya nggak perlu tahu gaya-gaya rambut. Ya memang, jadi yang perlu gaya-gaya rambut, yang perlu tahu gaya-gaya rambut itu kita. Jadi kitalah yang harus mengedukasi dia. Jadi jangan jangan menyalahkan customer lo kalau cuman datang bilang pengen dirapin aja, pengen dipotong dikit aja. Jangan salahkan dia ya, karena dia tetap orang awam yang nggak tahu gaya-gaya rambut. Yang harus tahu itu harusnya kita sebagai tukang cukur. Kalau lo tukang cukur ya. Dan kalau lo yang mau cukur, nah iya, bukan tugas kalian customer untuk tahu gaya-gaya rambut. Biarkanlah kami tukang cukur yang terus menggali potensi tentang gaya rambut. Bener nggak? Setuju nggak? Ya iya dong. Oke, nggak apa-apa ya, sedikit melebar ya. Ini kan tentang berbagi pengalaman dan pendapat aja. Oke, teman-teman. Jadi tetap kalau mau menentukan gaya rambut itu perlu diskusi. Artinya kalau customer datang minta rapiin aja, nggak sampai di situ. Kita mesti tanya, rapiin aja itu kayak gimana? Dipotong pendek atau dipotong tipis, jangan dipotong atau apalah. Pokoknya customer datang itu mereka pasti bingung mau menyampaikan gaya rambut dia seperti apa. Iya, bingung. Kenapa bingung? Ya karena mereka nggak paham gaya-gaya rambut. Nah, itulah tugas kita sebagai tukang cukur, mengedukasi tentunya. Oke, sudah agak melebar, jadi gue langsung balik lagi ke langkah-langkahnya. Mohon maaf kalau memang sedikit agak melebar, tapi gue rasa ini ada hubungannya tentang gaya rambut ya. Oke, jadi ini gaya rambutnya gue buat Koma Hair, tentu untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya. Kebutuhannya adalah orang kantoran, artinya gue tidak meniru mentah-mentah Koma Hair yang ada. Gue cuman mengambil dasarnya aja. Koma Hair itu kayak gimana? Oh, dibelah agak tengah, jadi belahannya agak ke tengah, terus bagian depannya dibuat melengkung. Nah, itu ciri-ciri Koma Hair. Tinggal gue aplikasikan ke customer gue kali ini yang notabene adalah orang kantoran. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, langkah-langkahnya tadi mungkin pengen sedikit gue ulangi langkah-langkahnya. Jadi pertama tadi gue pakai guard nomor 4 ya teman-teman. Kenapa? Karena rambut dia ini yang lurus dan kaku ini nggak bisa dipotong nanggung. Artinya kalau mau panjang ya agak panjang sekalian, atau pendek sekalian. Itu ya kuncinya ya. Jadi lurus dan kaku itu rentan jigrak. Jadi gini, lurus dan kaku itu karakter dan tipikal rambutnya ya. Sedangkan jigrak itu bukan karakter, tapi jigrak itu akibat kita motongnya nanggung, akibat kita nyisirnya ngelawan alurnya, kayak gitu. Jadi jigrak itu akibatnya ya, tapi base-nya atau dasarnya adalah karakter rambutnya lurus dan kaku. Nah, tipikal rambut seperti ini memang rentan jigrak. Oke, jadi bagian samping dan belakang gue pakai guard nomor 4. Tinggal gue buat sedikit gradasi di bagian cambang dan bagian belakang. Nah, tadi pakai guard nomor 2 dulu, terus pakai guard nomor 1. Jadi gue buat nggak terlalu pendek bagian sampingnya ya, tapi tetap memperhatikan kayak gimana caranya supaya area bagian sini nih yang lagi gue kerjain ini nggak rentan jigrak. Artinya gue harus kasih ukuran yang tepat supaya nggak rentan jigrak. Nah, kayak gitu aja sih teman-teman. Jadi kalau kalian punya tipikal atau karakter rambut seperti ini, jigraknya itu akibat motongnya nanggung atau akibat nyisirnya ngelawan alurnya. Jadi gitu. Jadi bukan karena rambut lo yang auto jigrak, karakternya memang lurus dan kaku, jadi jigraknya itu akibat. Seperti itu. Oke,
sudah hampir selesai. Jadi bagian atasnya nggak terlalu banyak gue potong, dikit-dikit aja buat nyesuaiin aja, karena memang gue pengen mempertahankan panjangnya tapi yang nggak terlalu panjang. Oke. Sudah selesai gue motongnya. Pokoknya motongnya kayak komaher gue kayak biasanya ya, tapi di sini menyesuaikan dengan kebutuhan dan selera yang ada, teman-teman. Jadi gitu ya. Motongnya tetap beda-beda tipis, tinggal disesuaikan sedikit-sedikit aja. Ini pengen lebih tipis atau enggak, ini pengen sedikit lebih tinggi atau enggak, ini pengen sedikit lebih panjang atau enggak. Nah, jadi kayak gitu sih. Motong rambut itu simple sebenarnya, kayak gitu aja. Yang penting kita tahu proporsionalnya itu seperti apa, estetikanya seperti apa, pantasnya itu seperti apa. Jadi nggak ada ukuran yang timpang. Artinya yang di sini tipisnya segini, tiba-tiba yang di sana tipisnya panjang. Pokoknya proporsional gitu aja deh. Oke? Jadi pokoknya kayak gitu tadi ya. Gua sedikit memberi pendapat atau sudut pandang gua tentang ya pelanggan dan tukang cukur tentunya. Jadi kalau memang ada yang kurang mohon ditambahkan, kalau ada yang lebih mohon dikritik. Jadi kayak gitu aja. Gue udah dipakai Y, bukan pakai I. Pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan tentunya. Mohon dimaafkan. Jadi kalau ada yang kurang ditambahin, kalau ada yang salah mohon dibenerin. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Oke, gue tunggu pertanyaan kalian di kolom komentar. Bye.